Halo teman-teman Joko Tandur. Nah, kita akan membuat insektisida nabati ini dari lidah buaya ya. Jadi video ini dibuat pada 8 Mei 2025 teman-teman. Ini video diambil pada pagi hari teman-teman. Nah, di sini saya juga tambahkan untuk getah pepaya ya. Jadi kita mengambil papain. Jadi papain ini berguna untuk mengurai atau memecah protein untuk menjadi asam amino teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah ini saya sudah selesai untuk pengambilan getah pepayanya teman-teman. Ini dicampur air sedikit juga untuk menghasilkan asam amino yang bersifat bebas teman-teman. Nah, untuk pengaplikasiannya kalian bisa disemprotkan atau bisa ditetes-teteskan seperti ini ya. Jika kebun kalian kecil atau terbatas itu bisa menggunakan cara ditetes seperti ini teman-teman. Mungkin jika di tempat kalian sulit untuk mendapatkan pepaya atau getah pepaya, kalian bisa menggantinya dengan nanas teman-teman. Jadi nanas itu sama seperti pepaya ya. Kalau di pepaya namanya papain, tapi kalau di nanas namanya bromelain. Jadi berfungsi untuk mengurai atau memecah protein untuk menjadi asam amino teman-teman. Nah untuk fungsi dari lidah buayanya ini untuk nutrisi teman-teman. Jadi lidah buaya untuk tumbuhan itu mengandung NPK, kalsium dan juga magnesium. Jadi bisa kalian lakukan untuk sprayer di daun dan atau bisa dikocor teman-teman, untuk mendukung tanaman mendapatkan nutrisi tambahan. Dan lidah buaya itu mengandung lemak ya, pada omega 3, omega 6 dan juga omega 9 yang bisa mendukung untuk pertumbuhan tumbuhan teman-teman, dan juga memiliki sifat antibakteri ya. Jadi untuk menambah daya tahan untuk tumbuhan itu sendiri, jadi kita berikan untuk lidah buayanya itu bisa dikocor atau sprayer teman-teman. Nah terus apa kegunaan dari penggabungan lidah buaya dengan getah pepaya? Jadi keduanya ini berfungsi untuk ke kutu dan juga ke tanamannya teman-teman. Jadi kutu itu mengandung lemak dan juga gula. Nah untuk lemak sendiri itu bisa dilawan dengan unsur yang bersifat basa dan juga asam. Untuk basa dari lemon dan asam dari jeruk nipis teman-teman. Nah karena di sekitar saya itu agak sulit untuk mendapatkan lemon dan juga jeruk nipis, kalau ada pun harus beli teman-teman. Nah jadi saya menggunakan apa yang ada. Jadi saya gunakan lidah buaya teman-teman yang juga mengandung lemak. Jadi lemak dilawan dengan lemak itu juga bisa teman-teman. Nah kutu itu selain mengandung lemak dan gula, kutu juga mengandung asam amino teman-teman. Jadi dengan adanya lidah buaya yang bersifat gel dan juga sudah tercampur papain tadi, itu akan membuat kutu daunnya itu pecah teman-teman. Dan kutu daun itu kan mengandung asam amino, jadi dari kutu itu dikembalikan lagi ke tanamannya teman-teman. Jadi seperti berputar gitu teman-teman. Nah di sini saya juga telah menemukan ya, ini setelah beberapa hari ya, ini saya uji coba sebelum saya membuat video ini. Jadi ini adalah tanaman cabai ya, dan ini berdekatan dengan rumput. Nah ini saya cek itu bersih teman-teman, tidak seperti sebelumnya yang banyak kutu daunnya. Ini walaupun ini terlihat ya sudah daunnya mengkerut, ada yang mengkerut, ini awalnya banyak kutunya, dan sekarang bersih teman-teman dengan cara yang seperti ini. Awalnya itu saya spray biasa, dan ini untuk daun rumput di sebelahnya ini saya cek ya, itu banyak teman-teman. Untuk kutu daunnya itu pindah ke rumput sebelahnya ini teman-teman, ini bisa dilihat ya. Nah, ini saya fokuskan ya, banyak teman-teman. Jadi
kutunya itu tidak menyerang ke tanaman cabai kita, tapi dia berpindah ke rumput-rumput yang di sekitar teman-teman. Ini juga ada cabai lagi ya, ini juga sudah bersih, dan ini juga berdekatan dengan rumput ya teman-teman. Ini juga ada laba-laba kecil juga untuk membantu. Nah, ini rumputnya ini banyak ya teman-teman. Nah, ini juga di balik daunnya juga banyak kutunya teman-teman. Jadi ini adalah bukti ya teman-teman bahwa saya membuat video ini tidak menggunakan pestisida kimia ya, karena bisa dilihat untuk kutunya masih ada, walaupun itu tidak menyerang ke cabai tapi berpindah ke tanaman sekitarnya seperti rumput-rumput liar ini teman-teman. Nah, ini untuk cabai yang lain ya. Ini jadi kita rawat untuk terus pengamatan ya. Ini nah, seperti ini teman-teman, walaupun ada yang besar ada yang kecil, walaupun kecil itu tetap kita rawat ya teman-teman. Nah, ini ada banyak semut ya, ini ada banyak kutunya ini pasti. Nah, bener teman-teman, ini mulai ada kutunya ya. Kita cek untuk rumput di sebelahnya. Nah, ini masih bersih ya teman-teman, jadi kita nanti akan pindahkan kutunya dari tanaman cabai ke rumput-rumput yang ada di sekitarnya teman-teman. Nanti rumputnya baru kita bersihkan teman-teman kalau kutunya sudah berpindah ke rumput-rumput ini. Dan terima kasih teman-teman telah berkunjung ke channel ini. Ini adalah channel pengamatan dari Joko Tandur ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.